Bab 581 Guru yang mengerikan. Ukuran kapal ini 2 kali lipat dari kapal langit laut petir biru, dan memiliki hampir 100 bajak laut di dalamnya. Di atas itu adalah 3 penguasa. Salah satunya adalah laki-laki berbaju perak, bajak laut yang berbicara sebelumnya. Di sebelahnya adalah seorang wanita dengan cadar hitam menutupi wajahnya. Sepasang matanya setenang air. Namun, tak satu pun dari mereka adalah pemimpin sebenarnya dari bajak laut segitiga logam. Di bagian atas kapal duduk seorang laki-laki besar berwajah ungu mengenakan pakaian kulit binatang yang mengeluarkan perasaan seperti logam. Segitiga metalik berkarat tergantung di lehernya. Laki-laki berwajah ungu itu tertawa. "Kapten bajak laut segitiga logam, paus ini dibunuh olehku. Karena Anda di sini, Anda dapat memiliki segalanya kecuali inti darah jantung." Petik 2. Kata penatua yang mengenakan kemeja. Jika itu adalah satu-satu, dia tidak akan menyerah. Tetapi situasi saat ini terlihat sangat buruk baginya. Lawannya adalah 3 penguasa, dan 2 pemuda di sebelahnya hanyalah barang bawaan. "Hahaha, tetua ketiga paviliun awan Gan, kamu sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan wilayah paviliun Gan Cloud. Laut di sekitar sini adalah wilayahku." Petik 2. Kapten bajak laut segitiga logam tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu inginkan?" Ekspresi sesepuh menjadi suram. Paviliun Gan Cloud adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat, itu telah mencapai 1,5 bintang. Meskipun Kapten bajak laut segitiga logam mengenal yang lebih tua, dia tampaknya tidak peduli. Laut tanpa batas adalah wilayah bajak laut dan binatang buas. Selama mereka bukan dari sekte bintang 2, Kapten bajak laut segitiga logam tidak takut pada mereka. "Hehe, apa yang kuinginkan? Ini adalah wilayah bajak laut segitiga logam. Semuanya milikku." Petik 2. Ejekan muncul di wajah Kapten bajak laut segitiga logam. "Orang tua, jika kamu tahu apa yang harus dilakukan maka kamu harus pergi saja dan kami akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu." Laki-laki berbaju perak tertawa. Ekspresi tetua yang mengenakan kemeja menjadi sangat jelek, dan dia mulai gemetar karena marah. Di darat, jika dia ingin hujan, maka turunlah hujan. Jika dia menginginkan angin, maka ada angin. Semua penguasa alam inti asal kecil yang normal menghormati dia. Para perompak mulai mengepung mereka, dan beberapa bahkan mulai membedah ikan paus. Kapten bajak laut segitiga logam menatap dingin ke arah tetua, dan mata tetua itu berkedip. Tatapannya tiba-tiba mendarat di Zhao Feng dan kapal langit laut petir biru, dan matanya bersinar, ada penguasa lain di dalam kapal. Ketika berbicara dengan Zhao Feng sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan alam inti asal kecil yang sangat kecil, tetapi dia menyadarinya sekarang. Selanjutnya, jiwa Zhao Feng juga sangat kuat, dan sesepuh merasakannya. Fakta bahwa kapal mereka tidak pecah di tubuh paus laut yang tak terbatas berarti bahwa itu juga tidak normal. Teman kecil dan sesama sovereign, kamu bisa melihat situasi saat ini. Bajak laut segitiga logam tidak memandang siapapun, dan mereka haus darah. Bahkan jika kami memberikan paus laut tanpa batas kepada mereka, mereka tidak akan membiarkan Anda hidup. Petik 2. Kata sesepuh melalui sense spiritual. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melawan bajak laut segitiga logam adalah mendapatkan Zhao Feng dan teman-temannya di sisinya. "Nak, jika kamu mencoba bekerja dengan lelaki tua ini, jangan salahkan aku karena mencabik-cabikmu dan memberimu ikan." Kapten dari bajak laut segitiga logam mengancam. Mata para pemimpin bajak laut penuh dengan keserakahan saat mereka melihat kapal langit laut petir biru. Mereka tahu bahwa itu adalah kapal berkualitas tinggi. Meskipun mereka tidak akan menyerang yang memakai kaos karena mereka masih waspada terhadap kekuatannya, mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk menjarah musuh yang lebih lemah. "Senior, kamu menyelamatkan kami dari paus. Kami jelas tidak akan menolak untuk bekerja sama." Petik 2. Zhao Feng tidak peduli dengan mata mengancam dari bajak laut segitiga logam. Jantung tetua itu mulai berdetak lebih cepat. Dengan bantuan Zhao Feng dan teman-temannya, kekuatan antara kedua belah pihak menjadi lebih seimbang, tetapi hasilnya masih akan diputuskan terutama oleh 2 alam inti asal besar. "Aku akan memberikan 2 junior ini padamu." Penatua melambaikan tangannya dan mendorong sepasang pemuda ke kapal, lalu dia menyerbu ke arah Kapten bajak laut segitiga logam dengan aura yang kuat. "Orang tua, kamu berani melawanku?" Kapten bajak laut segitiga logam menjilat bibirnya dan menyerbu ke arah tetua dengan ekspresi mengerikan. Bam gelombang-gelombang boom.
Dua Grid Origin Core Realms bentrok, menciptakan gelombang yang tersebar di lebih dari selusin mil. Semua orang hanya melihat dua titik hitam kecil berbenturan di langit. Bunuh semua orang! Kapten dari bajak laut segitiga logam tertawa dan mencoba menekan hati sesepuh yang memakai kaos itu. Dia percaya diri pada bawahannya. Penatua yang mengenakan kemeja itu habis-habisan, dan momentum Grid Origin Core Realm menyebabkan lingkungan berubah. Namun, lawannya juga merupakan alam inti asal hebat yang berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan setelah beberapa waktu, penatua yang mengenakan kemeja itu tidak memiliki keuntungan. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir dan merasa tidak nyaman untuk Zhao Feng dan teman-temannya. Namun, kapten muda itu secara mengejutkan tenang dan tidak panik. Sementara para pelaut bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat saat mereka membuka barisan pelindung Blue Lightning Sea Skyship. Zisui, lindungi kapalnya. Zhao Feng memerintahkan. Pertahanan Blue Lightning Sea Skyship seharusnya bisa bertahan selama 1 jam selama tidak ada Origin Core Realm yang menyerangnya. Adapun pertempuran yang sebenarnya, itu mendarat di kepala divisi kerangka dan dirinya sendiri. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berdiri di depan kapal. Pemuda itu adalah kaptenmu, kata wanita cantik itu sambil melihat ke arah Zhao Feng yang tenang. Zhao Feng sangat muda tetapi memiliki budidaya di alam inti asal setengah langkah. Tidak ada orang yang spektakuler di pulau tempat mereka berasal. Selanjutnya, bahkan penguasa tampaknya mendengarkannya. Tuan, ada 2 penguasa. Yang mana yang akan kamu pilih? Petik 2. Api di mata pemimpin divisi kerangka itu melompat-lompat saat tertawa. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, pria berbaju perak dan wanita berkerudung hitam memimpin sekelompok bajak laut dan menyerbu. Mereka juga mengirimkan sebagian pasukan mereka untuk mencoba membedah paus dan memasuki tubuhnya. Aku akan menyerahkan keduanya padamu, Zhao Feng berkata tanpa emosi. Pemimpin divisi kerangka hampir jatuh. Dari 2 Sovereigns, satu telah mencapai Small Origin Core Realm tahap menengah, dan yang lainnya berada di Small Origin Core Realm tahap akhir. Tanpa Ghost Corps Curse Arai, akan sulit baginya untuk melawan keduanya. Dan jangan gunakan Ghost Corps Curse Arai, Zhao Feng menambahkan, yang membuat pemimpin divisi kerangka semakin pahit. Sejak menjadi budak Zhao Feng, rasanya tidak pernah mudah. Itu hampir hancur beberapa kali. Zhao Feng meninggalkan bayangan ungu samar di belakang saat dia terbang menuju bajak laut yang menuju paus. Itu hanya setengah langkah dari Origin Core Realm. Kedua pemimpin bajak laut tidak menaruh Zhao Feng di mata mereka karena ada lebih dari 10 orang yang juga telah mencapai alam inti asal setengah langkah di antara para bajak laut. Di mata mereka, pemimpin divisi kerangka adalah ancaman terbesar. Situasi akan sangat terpengaruh selama mereka membunuhnya. Kedua pemimpin bajak laut itu melompat ke arah pemimpin divisi kerangka. Suara mendesing, suara mendesing. Pemimpin divisi kerangka menggabungkan 9 tulang yin yang mematikan ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik rahasia. Tubuhnya menjadi 2 atau 3 meter lebih tinggi dan mulai berasap, menjadi semacam raksasa tulang yang menyala. Raksasa tulang yang menyala itu mengulurkan telapak tangannya dan mengirim laki-laki itu terbang. Kekuatan yang luar biasa. Sepertinya ada aura senjata Earth Grade yang kuat. Petik 2. Laki-laki itu hampir memuntahkan seteguk darah saat udara kematian dan yin memasuki tubuhnya. Ekspresi wanita berkerudung hitam berubah sedikit. Dia tidak mengira kerangka ini akan sekuat itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan api putih pucat yang memancarkan aura kejahatan dan kematian menuju pemimpin divisi kerangka. Suara mendesing. Dia memanggil kerangka yang mengeluarkan api hitam, yang juga menyerbu ke arah pemimpin divisi kerangka. Mayat hantu di Origin Core Realm. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi berseru, dan ekspresinya berubah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat mayat hantu Sovereign. Jelas bahwa wanita berkerudung hitam dibudidayakan dengan teknik yang mirip dengan pemimpin divisi kerangka. Ding, ding, boom. Pada saat ini, 2 pemimpin bajak laut dan mayat hantu yang berdaulat menyerang pemimpin divisi kerangka. Mengapa aku setiap saat? Pemimpin divisi kerangka hampir meledak karena marah, tapi untungnya, setelah bergabung dengan 9 tulang yin yang mematikan, pertahanan dan kekuatan raksasa tulang yang menyala itu meningkat secara dramatis. Serangan dari mayat hantu penguasa menciptakan percikan api saat serangannya mendarat di raksasa tulang yang menyala. Itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman untuk sementara waktu.
Di saat yang sama, pemimpin divisi kerangka mengutuk tuannya yang kabur dari pertarungan ini. Hehe, semakin kuat kamu seharusnya semakin bertanggung jawab. Zhao Feng sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya pemimpin divisi kerangka menjadi lebih kuat, wanita berkerudung hitam itu memanggil hantu mayat Sovereign. Kekuatan tempur kerangka itu sangat kuat. Sepasang pemuda di dalam kapal memiliki mulut terbuka lebar. Meskipun pemimpin divisi kerangka tampaknya tidak berada di atas angin, itu bertarung melawan 3 penguasa sekaligus. Dasar bajingan, Kapten menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Petik 2. Alis wanita cantik itu berkerut saat dia melihat Zhao Feng melarikan diri dari pertarungan dengan kecepatan kilat. Laki-laki tampan di sebelahnya menunjukkan ekspresi jijik. Bab 582 Pemutar gelombang cepat petir. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli tentang situasi di sekitar Blue Lightning Sea Sky Ship saat dia terbang menjauh dari pertempuran antara penguasa. Pandangannya tertuju pada bajak laut di sebelah paus. Saat ini, sudah ada pasangan bajak laut yang membedah paus dan bersiap untuk mengirim orang ke dalam tubuh. Akan sangat buruk jika para perompak ini menyadari bahwa jantung paus telah hilang. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bagian paling berharga dari ikan paus adalah inti darah jantung. Kapten bajak laut segitiga logam dan tetua ketiga pavilion awan Gan sama-sama bertekad untuk mengambilnya. Zhao Feng tidak ingin rahasianya ditemukan, berpotensi menjadi musuh dengan 2 tuan penguasa realem inti asal besar pada saat yang sama. Bocah, menurutmu mau kemana? 2 atau 3 bajak laut terdekat, dipimpin oleh alam inti asal setengah langkah, memblokir Zhao Feng. Kapten memerintahkan kami untuk membunuh semua orang. Para bajak laut memiliki ekspresi yang mengerikan. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka, dia dengan lembut menunjuk jarinya. Pancaran angin dan kilat menembus udara, masing-masing setipis bulu. Para bajak laut tiba-tiba berhenti bergerak saat dada mereka dibakar oleh petir angin ungu samar. Angin petir berwarna ungu berisi maksud kehancuran, menghancurkan semua kehidupan. Kekuatan kehidupan dari Origin Core Realm setengah langkah juga dihancurkan. Zhao Feng hanya menggunakan waktu untuk menjentikkan jarinya untuk membunuh 3 bajak laut. Jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sekarang pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah mencapai 20-30%, dia bisa membentuk True Yuan setengah langkahnya dengan angin dan kilat ungu murni. Celepuk, celepuk, sosok Zhao Feng segera mendarat di atas paus laut tak terbatas, yang menyebabkan bajak laut di dekatnya berteriak. Bocah ini cukup licik. Beberapa bajak laut lain menjadi waspada saat mereka melihat Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3,5 langkah inti-inti dan lebih dari selusin lainnya menyerang Zhao Feng. Menghadapi jumlah orang ini, Zhao Feng hanya tertawa. Bayangan tertinggal. Para bajak laut bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Celepuk, celepuk, celepuk. Para perompak kemudian jatuh, mati. Mayat bajak laut yang mati ini utuh, tetapi ada bekas luka bakar di mana jantung mereka berada. Kecepatan serangan dari penghancuran ungu sangat cepat, dan para bajak laut ini tidak dapat menghindar atau memblokirnya. Setiap kali Zhao Feng menunjuk, gumpalan tipis petir angin penghancuran ungu akan keluar, dan gumpalan ini mengandung aura kehancuran yang sangat menakutkan. Zhao Feng tertawa ringan saat dia membunuh bajak laut di dekatnya satu persatu. Pada levelnya saat ini, siapapun di bawah Origin Core Realm adalah semut yang bisa dibunuh dengan jentikan jari. Kekuatan bocah ini menakutkan. Para bajak laut di dekatnya semuanya telah dibantai, dan bahkan jika bajak laut lain tidak mendekati Zhao Feng, dia tetap akan membunuh mereka. Dalam waktu singkat, Zhao Feng telah membunuh 20 orang. Sepertinya kita salah menyalahkannya. Wanita cantik itu tercengang, dan dia merasa bersalah saat melihat Zhao Feng membunuh puncak True Lord Ranks dan setengah langkah Origin Core Realm satu demi satu. Kekuatan pertempuran yang kuat. Tidak ada jenius yang menakutkan ini di salah satu pulau terdekat kecuali mereka berasal dari Sekte Bintang 2. Petik 2. Hati pemuda tampan itu bergetar. Zhao Feng bisa membunuh mereka dengan jentikan jari mereka. Zhao Feng juga akhirnya menarik perhatian kedua bajak laut Sovereign. Sepertinya kita telah meremehkannya. Pria dan wanita itu saling memandang dengan heran. Keduanya jelas tidak membayangkan bahwa seorang kultivator muda akan begitu kuat. Jika mereka tidak menghentikannya, Zhao Feng dapat dengan mudah membunuh semua bajak laut lainnya.
Wanita yang mengenakan kerudung hitam mengirim mayat hantu Origin Core Realm untuk mendukung bajak laut lainnya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura dingin dan redup saat dia membunuh para bajak laut di kapal. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat hantu mayat menyala ke arahnya. Di masa lalu, Zhao Feng mungkin telah mencoba menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengendalikannya, tetapi sekarang, dia tidak berani melakukannya. Cambuk petir angin penghancur ungu? Zhao Feng tidak mundur. Dia memadatkan rantai ungu samar angin dan petir yang melepaskan aura kehancuran. Suara mendesing, wus. Cambuk itu mengenai kerangka dan membuat tulangnya berasap. Kekuatan petir sudah melawan mayat hidup, dan petir Zhao Feng mengandung maksud penghancuran juga. Saat keduanya bentrok, Zhao Feng langsung berada di atas angin. Rentetan serangan pertama dari Purple Destruction Wind Lightning Wii mendarat di kerangka Sovereign dan menciptakan ledakan, memaksanya mundur. Hanya dalam beberapa napas pendek, Zhao Feng sepenuhnya menekan kerangka itu dan membuatnya melolong, seolah-olah seseorang bisa mendengar tangisan jiwanya yang sudah mati. Tuan, itu adalah kerangka tingkat Sovereign yang telah bergabung dengan tulang kristal gelap mistik yang langka, barang yang sangat berharga untuk memperkuat tulang. Pemimpin divisi kerangka merasa hatinya sakit. Tulang kristal gelap mistik? Zhao Feng langsung mengerti bahwa item ini sangat berguna untuk pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng menghilangkan cambuk dan menggabungkan kekuatan petir angin penghancur ungu ke dalam tubuhnya. Segel Kekaisaran Es. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menciptakan segel biru es transparan, yang memancarkan aura yang sangat dingin yang menyelimuti kerangka itu. Frost langsung muncul di tubuh kerangka, yang sekarang memiliki tanda-tanda membeku sepenuhnya. Namun, bagaimanapun, itu adalah penguasa, jadi apinya menahan dinginnya tombak Kekaisaran Es. Tombak Kekaisaran Es. Mata Zhao Feng menjadi suram saat dia mengedarkan lebih banyak kekuatan Ice Imperial Spear, menyebabkan kekuatan Ice Imperial Spear meningkat secara dramatis. Kerangka itu langsung disegel dalam es. Tuan, kerja bagus. Pemimpin divisi kerangka sangat senang saat melihat itu. Raja Tengkorak Giok Gelapku, berhenti. Ekspresi wanita berkerudung hitam berubah secara dramatis saat dia meraung marah. Zhao Feng tetap tidak tergerak saat dia mengirimkan riak air ke dalam es. Riak air berubah menjadi bila es yang memotong kerangka giok hitam menjadi beberapa bagian karena wanita berkerudung hitam itu mencoba membuat kerangka itu bergumul. Jika itu mulai meronta-ronta, akan sulit untuk memasukkannya ke dalam item penyimpanan interspesial. Retak, retak, retak. Bagian individu dari kerangka giok gelap dimasukkan ke dalam cincin interspesial kuno Zhao Feng karena akan dibutuhkan oleh pemimpin divisi kerangka nanti. Bocah, kamu baru saja menghancurkan kerja keras selama ratusan tahun. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan dapat memilih kematian bahkan jika kamu ingin. Petik 2. Wanita berkerudung hitam mulai menjadi gila. Sangat merepotkan untuk membesarkan hantu mayat tingkat Sovereign. Bajak laut di dekatnya juga linglung, dan hati kedua pemuda di kapal langit laut petir biru bergetar. Tidak banyak jenius dari tingkat ini bahkan di Sekte Bintang 2 dari Kepulauan Seribu mengalir. Kekaguman muncul di wajah gadis cantik itu saat dia melihat pemuda dingin di atas ikan paus. Raksasa tulang api yang merupakan pemimpin divisi kerangka menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, dan itu mengirim wanita berkerudung hitam itu terbang dengan serangan penuh kematian dan yin. Wanita berkerudung hitam itu mengeluarkan seteguk darah. Setelah kehilangan Ghost Corps, kekuatan bertarungnya secara keseluruhan telah berkurang 20-30%. Pada titik ini, pemimpin divisi kerangka mulai menekan dua penguasa dengan 9 tulang yin yang mematikan. Celepuk, celepuk, celepuk. Sosok Zhao Feng melintas di tubuh paus, dan segera, setiap bajak laut dalam jarak 10 atau 20 mil terbunuh. Bajak laut yang tersisa semua ketakutan dan melarikan diri lebih dari 100 mil darinya. Mengapa seperti ini? Ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam akhirnya berubah. Sebuah kelompok yang bahkan tidak dia tatap memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Pemimpin divisi kerangka bisa bertarung melawan dua penguasa sekaligus, dan Zhao Feng dengan mudah membunuh anggota kru bersama dengan kerangka giok hitam. Sudah waktunya ini berakhir. Zhao Feng melihat bahwa tidak ada lagi bajak laut di dekatnya. Sepasang sayap ungu samar yang terbuat dari angin dan kilat mengembun di punggung Zhao Feng, menyebabkan angin di dekatnya bertiup. Sayap angin dan petir, hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng kembali ke kapal langit laut petir biru.
Hembusan angin kencang bertiup di dekat kapal langit laut petir biru. Ada maksud dari penguasa di dalam angin. Suara mendesing. Sepasang sayap sepanjang beberapa meter yang dikelilingi oleh aura kehancuran muncul di atas semua orang. Baik kedua pemimpin bajak laut maupun orang-orang di dalam kapal langit laut petir biru tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bilah penghancur ungu, bilah tipis-tipis berwarna ungu mengembun di tangan Zhao Feng, dan itu berkilauan dengan destruction. Suara mendesing. Bilahnya menebas tengkuk wanita berkerudung hitam itu. Wanita itu hanya bisa berteriak karena terkejut. Dia telah terluka parah oleh kepala divisi kerangka belum lama ini dan masih belum tenang. Namun, Zhao Feng kedua tiba, serangan itu sudah selesai. Bilahnya menembus api putih yang mengelilingi tubuh wanita itu, dan warna bilahnya menjadi sangat redup. Namun, aura kehancuran di dalam pedang itu masih cukup untuk menghancurkan kekuatan hidup dari wanita berkerudung hitam. Mayat wanita itu jatuh dari langit dan ke laut. Laki-laki yang bertarung di sampingnya menarik napas dingin. Kombinasi dari sayap angin dan petir serta bilah penghancur ungu memungkinkan Zhao Feng mengubah arus dengan kecepatan secepat kilat. Bab 583 Kemarahan Tuan yang Berdaulat. Kematian perempuan berjilbab hitam membuat ekspresi laki-laki berubah drastis. Gelombang pasang terlalu cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zhao Feng akan kembali begitu cepat dan menggunakan Blade of Purple Destruction begitu dia muncul. Bahkan pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi tidak percaya. Orang yang dibunuh Zhao Feng adalah Small Origin Core Realm tahap akhir. Sejujurnya, Blade of Purple Destruction hanya bisa mengancam mereka yang berada di tahap awal Small Origin Core Realm, dan sementara itu juga menjadi ancaman bagi mereka yang berada di Small Origin Core Realm tahap menengah seperti Skeletal Division Leader dan ganas melihat manusia. Ancaman akan berkurang drastis jika mereka siap untuk itu. Namun, bahaya yang ditimbulkannya pada Small Origin Core Realm tahap akhir sangat terbatas. Alasan utama Zhao Feng berhasil adalah karena kombinasi dari Wings of Wind dan Lightning dan Blade of Purple Destruction. Pertama, selama proses perjalanan, Blade of Purple Destruction sudah kental. Meskipun dia hanya memahami 20-30% dari petir angin penghancuran ungu, itu telah bergabung dengan aura dari alam mimpi kuno, jadi kekuatan murni penghancuran telah melampaui bahkan Kaisar Petir Angin ketika dia berada di kultivasi yang sama dengan Zhao Feng. Kedua, Wings of Wind dan Lightning memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan teknik Wind Lightning. Selain itu, kecepatan serangan Zhao Feng sangat cepat dengan dukungan dari Wings of Wind dan Lightning. Setengah dari alasan kematian wanita itu adalah ketidaktahuan, dan fakta bahwa dia telah terluka parah sebelumnya oleh kepala divisi kerangka setelah kerangka giok hitam dikalahkan oleh Zhao Feng. Di udara, bentrokan dua penguasa berdaulat menyebabkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Situasi di bawah ini membuat ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam berubah. Salah satu alasan utama dia berani mengancam sesepuh berkemeja adalah karena dia memiliki bawahan yang kuat, dan sekarang keuntungan ini dihancurkan oleh Zhao Feng. Hahaha, sepertinya saya benar memilih bocah itu. Petik 2. Tetua ketiga dari Gun Cloud Pavilion memiliki wajah merah dan tertawa saat dia menjadi lebih agresif dalam serangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Sebelum mereka bekerja sama, sesepuh hanya merasakan bahwa Zhao Feng tidak sederhana. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memberinya kejutan sebesar itu. Dengan kematian wanita berkerudung hitam itu, hasilnya sudah jelas. Cambuk petir angin penghancur ungu. Zhao Feng mengedarkan True Yuan setengah langkahnya dan memadatkan cambuk ungu samar angin dan petir, yang memancarkan aura kehancuran saat melintas di udara. The Purple Destruction Wind Lightning Wii menyerang Sovereign laki-laki dari belakang, membentuk serangan penjepit dengan Skeletal Division Leader. Pemimpin divisi kerangka tertawa dan meningkatkan pelanggarannya, memaksa laki-laki yang tampak jahat itu batuk darah. Pria berwajah jahat itu mulai panik. Dia bahkan bukan pertandingan pemimpin divisi kerangka dalam 1 lawan 1, apalagi sekarang. Bantuan Zhao Feng segera memaksa laki-laki itu putus asa. Suara mendesing. Cambuk petir angin penghancur ungu menyegel semua rute pelarian pria. Dia jatuh ke cambuk Wind Lightning, lalu dipotong menjadi 2 oleh raksasa tulang yang menyala yang merupakan pemimpin divisi kerangka. Hahaha, kerja bagus. Tetua di udara tertawa dengan sombong, sedangkan ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia melihat Zhao Feng dan kepala divisi kerangka.
Karena keduanya, dia tidak hanya tidak mendapatkan bagian dari paus, dia juga mengalami kerugian besar. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka kemudian menyerang Kapten Bajak Laut Segitiga Logam di udara setelah membunuh dua penguasa. Kamu sedang mendekati kematian? Kapten Bajak Laut Segitiga Logam mencibir dengan dingin saat dia melepaskan aura Great Origin Core Realm miliknya. Aura Great Origin Core Realm akan membatasi kekuatan penguasa normal. Tombak Kekaisaran Es. Zhao Feng memanggil versi sebenarnya dari tombak Kekaisaran Es-nya. Tombak biru kuno yang berkilau indah dalam cahaya muncul. Sekarang garis keturunan Zhao Feng telah menjadi jauh lebih murni di atas setengah langkah baru dari budidaya alam inti asal. Dia dapat dengan mudah memanggil versi sebenarnya dari tombak Kekaisaran Es. Selanjutnya, kekuatannya mulai bangkit setelah menyerap aura alam mimpi kuno. Tombak Kekaisaran Es melepaskan kekuatan dingin terlarang yang membekukan semua benda fisik di dekatnya. Memukul. Gelombang kejut yang sengaja dibuat dari Kapten Bajak Laut Segitiga Logam juga diubah menjadi es oleh tombak Kekaisaran Es, yang kemudian hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, setelah menerobos, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Dia sekarang bisa menggunakan lebih banyak kekuatan Ice Imperial Spear. Zhao Feng menunjuk, dan hantu tombak ditembakkan ke arah Kapten Bajak Laut Segitiga Logam, menyebabkan area itu membeku. Serangan iblis ekstrim langit tanpa batas. Pemimpin divisi kerangka juga menusuk dengan senjata kelas bumi, yang tampaknya menembus ruang angkasa saat menyerang Kapten Bajak Laut Segitiga Logam dari sisi lain. Bahkan Great Origin Core Realm tidak bisa mengabaikan serangan gabungan dari dua senjata Earth Grade yang tidak biasa. Retak, boom. Kekuatan dua senjata Earth Grade didorong kembali oleh bilah besi gelap di sekitar Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Dalam situasi normal, dia tidak akan menempatkan Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka di matanya, bahkan jika mereka menyerang bersama. Namun, ada sesepuh Great Origin Core Realm lain yang menyerang juga. Kekuatan hantu Ice Imperial Spear yang meledak memperlambat kecepatannya, dan 9 tulang yin yang mematikan dari pemimpin divisi kerangka melemahkan pertahanannya. Efek kecil ini tidak dapat diabaikan. Itu bisa cukup untuk merusak keseimbangan dengan alam inti asal besar lainnya. Senjata tingkat bumi hampir berada di tingkat menengah dan merupakan senjata warisan tingkat bumi. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam itu merasa tidak pasrah. Meskipun dia adalah Great Origin Core Realm, senjata Earth Grade-nya bahkan tidak sebagus Skeletal Division Leader. Pada saat yang sama, sesepuh yang mengenakan kemeja itu tertawa ketika dia menggunakan teknik rahasia yang menembus kelemahan Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Bentrokan dua penguasa berdaulat menciptakan gelombang kejut, yang menghempaskan Zhao Feng dan kepala divisi kerangka. Bagaimanapun juga, mereka berada di Great Origin Core Realm. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara mereka dan alam inti asal besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Darah mulai menetes dari mulut Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Dia melirik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka dengan kebencian, namun serangan mereka semakin kuat. Ledakan, ledakan, bam. 3 penguasa terus menyerang Kapten Bajak Laut Segitiga Logam. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam mengertakkan gigi. Dia memandang Zhao Feng dan kepala divisi kerangka dengan mata mematikan. Bocah, lebih baik jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kapten Bajak Laut Segitiga Logam menutupi retret para bajak laut lainnya. Setelah mengejar mereka sejauh beberapa ribu mil, Kapten Bajak Laut itu terluka parah. Tetapi sesepuh berkemeja tidak berani memaksanya terlalu jauh, jadi dia menyerah. Dia masih memikirkan tentang nilai paus laut yang tak terbatas. Senyuman tetua itu sangat lebar, dan ketiganya segera kembali ke lokasi paus. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka mendarat di kapal langit laut petir biru. Wanita cantik itu berkata dengan gembira saat dia memandang Zhao Feng dengan kagum. Zhao Feng memainkan peran besar dalam membantu mengalahkan bajak laut segitiga logam. Teman kecil, terima kasih atas bantuannya. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Petik 2. Penatua yang memakai kemeja tersenyum dan berkata, dia mengagumi seorang jenius seperti Zhao Feng dan ingin tahu tentang latar belakang Zhao Feng. Latar belakang orang seperti itu tentunya tidak akan sederhana. Mengabaikan yang lainnya, keduanya memiliki senjata Earth Grade yang tidak biasa. Senior, jika kamu tidak membantu kami akan mati di dalam perut paus laut yang tak terbatas dalam beberapa hari. Zhao Feng berkata dengan penuh terima kasih.
Tidak hanya dia tidak meminta apapun, dia bahkan memberikan semua ikan paus itu kepada sesepuh. Kami tidak ingin ada bagian dari paus. Itu bisa menjadi pembayaran untuk senior menyelamatkan hidup kita. Petik 2. Zhao Feng berbicara dengan nada jujur. Sesepuh dan kedua pemuda itu merasa sedikit malu dan mencoba membujuknya. Bagaimanapun, Zhao Feng memainkan peran besar dan masih tidak ingin ada potongan paus. Latar belakang pemuda ini jelas tidak sederhana. Dia kemungkinan besar berasal dari sekte bintang 2, atau dia bahkan mungkin terkait dengan salah satu tanah suci spiritual. Petik 2. Tetua itu menghela nafas saat dia melihat Blue Lightning Sea Sky Ship berlayar pergi. Aku mungkin tidak akan bisa melihat orang jenius seperti itu lagi dalam hidupku. Kekecewaan muncul di wajah wanita itu dan dia menghela nafas di dalam hatinya. Di klan mereka, dia adalah anak ajaib, seorang jenius yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Namun, dari awal sampai akhir, pemuda itu bahkan tidak memandangnya dengan baik. Penatua memimpin sepasang pemuda dan mulai membedah tubuh paus laut yang tak terbatas. Karena tubuh paus terlalu besar, ketiganya memutuskan untuk memulai dengan bagian yang paling berharga jika terjadi sesuatu. Beberapa saat kemudian, sesepuh memasuki bagian dalam paus. Mengapa saya tidak dapat melihat jantung ikan paus? Petik 2. Tetua itu bingung. Darah mengalir dari area yang tertutup es, dan area itu memiliki beberapa bekas luka. Disinilah seharusnya hati berada. Ekspresi sesepuh berubah. Jantungnya mulai berdetak dengan cepat saat pikiran gelisah muncul di benaknya. Dia melambaikan tangannya dan mengedarkan yuan sejati untuk mencairkan es di dekatnya. Es menutupi ukuran istana kecil, dan jelas ada sesuatu yang digali oleh seseorang. Kebencian muncul di wajah tetua itu. Ledakan, darah menyembur kemana-mana, membanjiri si tua. Lagi pula, dia saat ini berada di tempat hati seharusnya berada. Segera setelah es mencair, semua darah yang tersumbat tiba-tiba mengalir kemana-mana seperti banjir. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Seorang tetua yang kusut bersimbah darah melompat keluar dari tubuh paus. Bocah brengsek. Suara dingin yang penuh amarah bergema di seberang lautan, dan aura dari alam inti asal besar dirilis. Bab 584 Esensi Darah Jantung. Kapal langit laut petir biru melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas dengan kecepatan tercepatnya sekitar 10 atau 20.000 mil sebelum menyelam ke kedalaman lautan. Zhao Feng kemudian memerintahkan kapal untuk sedikit mengubah arah dan menyelam lebih dalam. Tanpa memiliki koordinat yang tepat, menemukan kapal ibarat menemukan jarum di lautan. Selain itu, kapal khusus ini berspesialisasi dalam siluman. Di dalam kapal, Zhao Feng menghela napas. Tuan, jika kita menggunakan arai terkutuklah mayat-mayat, kita tidak perlu takut dari Tuan penguasa inti alam inti besar. Pemimpin divisi kerangka berkata, tapi Zhao Feng menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Sejak dia melukai Tuan Husu, tujuan kematian dalam dirinya menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin melawan lagi Great Origin Core Realm Sovereign Lord secara langsung, jadi dia lari begitu saja. Bentrokan sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara pemimpin divisi kerangka, Zhao Feng, dan alam inti asal hebat. Ketua divisi skeletal, ini yang kau inginkan. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberikan tumpukan tulang kerangka giok hitam yang patah kepada pemimpin divisi kerangka. Tumpukan tulang ini berasal dari kerangka Sovereign. Tulang-tulang ini telah digabungkan dengan tulang kristal gelap mistik dan beberapa harta langka lainnya. Pemimpin divisi kerangka sangat senang. Sulit untuk menemukan bahkan satu atau dua dari tulang kristal gelap mistik di benua bunga biru langit. Terima kasih Tuan. Dengan tulang kristal gelap mistik ini, tulangku akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka segera memasuki pengasingan setelah menerima sumber daya. Mutiara 10.000 hantu sangat cocok untuk mayat hantu dan mereka yang membudidayakan penguatan tulang. Sekarang pemimpin divisi kerangka tidak lagi perlu membuat mayat hantu, ia memiliki lebih banyak waktu untuk mengolahnya. Zhao Feng mulai berpikir, pemimpin divisi kerangka masih di bawah kendalinya, jadi meningkatkan kekuatannya tidak masalah. Selanjutnya, dia memiliki alam mimpi kuno untuk membantunya, serta sejumlah besar sumber daya dari reruntuhan suci ungu. Dalam hal kecepatan kultivasi, dia tidak akan lebih lambat dari pemimpin divisi kerangka. Selain itu, mereka baru saja mendapatkan esensi darah jantung dari paus laut tak terbatas,
yang meningkatkan fondasi dan status keberadaan seseorang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng merasakan aura Great Origin Core Realm yang kuat muncul di atas sebelum menghilang. Sepertinya itu dari Elder ketiga dari Gun Cloud Pavilion. 1000 mil jauhnya di lautan tak terbatas. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu, bocah. Tetua yang mengenakan kemeja terbang melintasi lautan bersama kedua juniornya. Kedua pemuda tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka merasakan kemarahan mendidih dari alam inti asal besar. Namun, sesepuh tahu bahwa kesempatan untuk menemukan satu kapal di lautan tanpa batas sangat kecil. Aura Great Origin Core Realm terbang semakin jauh. Di dalam kapal langit laut petir biru, di kedalaman lautan, Zhao Feng dan teman-temannya berkeringat dingin. Mereka hampir ditemukan oleh sesepuh. Beberapa jam kemudian, kapal laut Blue Lightning telah menempuh jarak tertentu dan tidak ada tanda-tanda masalah. Zhao Feng merasa sudah waktunya untuk membiarkan kapal langit laut petir biru kembali ke permukaan dan mulai terbang. Kapten, kapal langit laut petir biru telah terkikis oleh asam lengket dari tubuh paus laut yang tak terbatas selama beberapa bulan. Lambungnya telah rusak, menghasilkan kecepatan yang lebih lambat dan pertahanan yang lebih lemah. Petik 2. Loulan Zisui melaporkan. Ini disimpulkan setelah memberi kapal pemeriksaan menyeluruh. Bisakah kita memperbaikinya? Alis Zhao Feng berkerut. Kapal sudah lambat, dan jika mereka tidak memperbaiki kerusakannya, itu hanya akan bertambah buruk dan semakin melambat. Kapal adalah jenis mesin yang membutuhkan arai, blacksmith, dan laws of metal. Bahkan jika kami memiliki sumber daya, kami tidak dapat memperbaikinya. Petik 2. Loulan Zisui menggelengkan kepalanya. Beberapa pelaut sebenarnya bukan pelaut profesional, tetapi mereka akhirnya mendekati menjadi pelaut sungguhan setelah menggunakan periode waktu ini untuk berlatih. Namun, akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki kapal tersebut. Kita perlu menemukan pulau dan pandai besi untuk memperbaikinya. Loulan Zisui menyarankan. Sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Zhao Feng menghela napas tanpa daya. Tujuan yang dia tuju sangatlah jauh. Tanpa bantuan kapal, akan membuang banyak waktu yang bisa ia gunakan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, lebih baik meluangkan waktu untuk memperbaiki kapal langit laut petir biru. Aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatan Blue Lightning Sea Skyship. Zhao Feng memutuskan. Ini berarti Zhao Feng perlu menemukan sebuah pulau yang mirip dengan 8 pulau desolate di zona Kepulauan Seribu mengalir dan meningkatkan kapalnya. Zona Kepulauan Seribu mengalir. Sebuah peta muncul di benak Zhao Feng. Ukuran zona Kepulauan Seribu mengalir jauh lebih besar dari zona Kepulauan Tianlu. Tampaknya ada 3 zona pulau di dekatnya dan 7 atau 8 pulau kecil seukuran gunung 8 desolate tersebar di sekitarnya. Void Ocean Spiritual Palace? Petik 2. Zhao Feng menemukan keberadaan unik yang disebut Istana Spiritual Laut Void, yang memiliki simbol berbeda dari yang lain. Istana Spiritual Laut Kosong? Apa itu? Zhao Feng bertanya kepada Loulan Zisui, tetapi dia berkata bahwa dia juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah salah satu pelaut tua yang menjawab, Istana Spiritual Lautan Void yang legendaris. Pelaut tua segera memberi mereka informasi tentang Istana Spiritual Lautan Void. Istana Spiritual Lautan Void adalah pasar peringkat tinggi dan titik penyetokan ulang berukuran kecil. Rupanya, Istana Spiritual Lautan Void memiliki status tertinggi dalam lautan tak terbatas karena dikendalikan oleh tanah suci spiritual. Mengesampingkan bajak laut, bahkan sekte bintang 1 dan 2 tidak berani menyinggung. Pengetahuan pelaut tua itu terbatas. Tanah suci spiritual? Zhao Feng langsung mengerti bahwa Istana Spiritual Lautan Void jelas bukan pasar normal. Hanya ada 3 tanah suci spiritual di seluruh Samudra Chang, tanah suci bela diri sejati, tanah suci mimpi mengambang, dan tanah suci 10.000 hutan. Tanah suci spiritual adalah tempat yang melampaui zona pulau normal, dan mereka tampaknya bahkan memiliki kekuatan bintang 3. Tidak heran roh parsial Santo Ungu memberi tanda khusus di Istana Spiritual Lautan Void. Maka tujuan kita adalah Istana Spiritual Lautan Void. Kami akan mencoba keberuntungan kami di sana. Petik 2. Zhao Feng mengkonfirmasi rutenya. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapainya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menggabungkan kesadarannya ke dalam cincin interspatialnya dan menemukan jantung ikan paus. Jantung paus akan kehilangan energinya jika ditinggalkan terlalu lama.
Aku perlu mengeluarkan esensi darah jantung secepat mungkin. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Setengah hari kemudian, kapal langit laut petir biru memasuki bagian laut yang tenang, dan Zhao Feng melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada binatang yang kuat di dekatnya. Dia kemudian mengambil hati yang sangat besar dan mulai memanen esensi darah jantung. Pemimpin divisi kerangka, kucing kecil pencuri, Loulan Zisui, dan para pelaut lainnya semuanya membantu. Bagaimanapun, keadaan paus yang mati dekat dengan alam Void God, jadi itu mengandung banyak esensi darah jantung. Setengah hari kemudian, esensi darah jantung berhasil dipanen dan disimpan dalam labu hijau tua. Labu ini ditemukan oleh Zhao Feng di Gua Kalajengking saat pertama kali dia memasuki reruntuhan suci ungu. Labu adalah barang unik yang bisa membuat makanan tetap segar, termasuk mengikis asam. Itu bahkan bisa menyimpan jiwa. Rupanya, Raja Alam Dewa Void telah memasukkan jiwanya ke dalam labu dan mencuri tubuh 100 tahun kemudian. Esensi darah jantung segera disimpan dengan aman di labu. Labu menyimpan barang-barang di dalamnya tetap segar, jadi Zhao Feng rileks, mengetahui bahwa esensi darah jantung disimpan di dalamnya. Dia kemudian meletakkan tetes terakhir dari Elixir of Life ke dalam labu juga. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah labu dengan mata panas membara. Setiap orang dapat memiliki mangkuk, dan wakil kapten dapat memiliki tong. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia memperkirakan jumlah esensi darah jantung bisa mengisi ruangan kecil. Terima kasih, Kapten. Loulan Zisui dan teman-temannya sangat berterima kasih. Inti darah jantung adalah barang legendaris. Selain itu, status keberadaan paus yang mereka ambil melebihi paus laut normal yang tak terbatas. Inti darah jantung yang sudah legendaris akan menjadi barang dengan kualitas superior. Bahkan satu mangkuk bahan bisa mengubah satu lagi setelah menggosokkannya ke seluruh tubuh mereka. Mereka juga bisa mencairkannya dan menggunakannya beberapa kali. Keadaan dan fondasi Loulan Zisui akan meningkat secara drastis setelah menggunakan tong esensi darah jantung. Pemimpin divisi kerangka juga menerima laras, dan tulangnya akan semakin kuat setelah menggunakannya bersama dengan tulang kristal gelap mistik. Kapten, jika kamu memiliki esensi darah jantung ekstra, kamu bisa menggabungkannya ke dalam kapal dan membuat aura kapal menjadi lebih dekat ke laut. Pada saat yang sama, auranya akan menakuti binatang buas lainnya. Petik 2. Seorang pelaut tua menyarankan, saya akan berpikir tentang hal ini. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Usul itu bisa dilakukan saat mereka memperbaiki kapal. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng berendam dalam tong esensi darah jantung, dan sensasi hangat datang dari darah dan tulangnya. Seiring berjalannya waktu, rasa hangat semakin kuat dan kuat hingga menjadi panas terik. 1 jam kemudian, tubuh Zhao Feng, termasuk organnya, benar-benar bersih. Meskipun tubuhnya sudah mencapai level penguasa, dia masih bisa merasakan rasa sakit dan tekanan dari esensi darah jantung. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kondisinya menjadi dibersihkan juga, dan sensasi mati rasa melewati tubuhnya. Jika itu adalah True Lord rank normal yang direndam dalam segelas esensi darah jantung, tulang dan daging mereka akan terkoyak, dan mereka bahkan mungkin mati. Untungnya, semua pelaut menggunakan esensi darah jantung yang diencerkan, atau mereka hanya menggunakan sedikit. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dipengaruhi oleh esensi darah jantung, tetapi mereka yang memiliki fondasi dan kultivasi yang lebih lemah menerima efek yang lebih baik. Bab 585 tepat di depan. Zhao Feng mandi di esensi darah jantung, tidak bergerak saat dia menyerapnya. Hanya dalam waktu 3 hari yang singkat, dia merasa bahwa tubuh dan keadaan keberadaannya meningkat. Pada saat ini, setiap inci tubuhnya mengandung aura yang kuat, dan indranya lebih tajam. Kucing kecil pencuri bersandar pada Zhao Feng dan menyerap esensi darah jantung juga. Laras esensi darah jantung segera diserap seluruhnya. Sangat cepat. Zhao Feng sedikit terkejut. 1 barel esensi darah jantung sudah cukup untuk digunakan para pelaut selama beberapa bulan, dan kecepatan serap pemimpin divisi kerangka itu hanya sepertiga darinya. Mata Zhao Feng berkedip saat dia melihat kucing kecil pencuri itu. Meski kecil, setidaknya 1/2 dari esensi darah jantung diserap olehnya. Selanjutnya, kucing pencuri kecil itu akan menyerap aura dari alam mimpi kuno juga. Zhao Feng pergi ke alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, dia berhasil memecahkan rekornya selama 10 napas karena fakta bahwa dia telah dibersihkan oleh esensi darah jantung.
Tubuh yang lebih kuat, semakin lama bisa bertahan di alam mimpi kuno. 9 nafas, 10 nafas, 11 nafas. Zhao Feng terus memperpanjang rekor barunya. Dimensi macam apa ini? Apakah ada makhluk hidup di sini? Petik 2. Zhao Feng mulai memikirkan dunia ini. Setiap butir pasir mengandung kekuatan yang sangat besar, dan Zhao Feng menggunakan matanya untuk memeriksa alam mimpi kuno. Di bawah kakinya ada tanah, dia bisa melihat pepohonan besar di kejauhan, dan terdengar suara burung memekik dan sungai mengalir. Mungkinkah ada makhluk lain di sini? Hati Zhao Feng bergetar. Sulit membayangkan seberapa kuat makhluk manapun di alam mimpi kuno. 12 napas, 13 napas, 15 napas. Zhao Feng berhasil menahan 15 napas sebelum mengeluarkan seteguk darah. Kembali ke kapal. Saya telah meningkat pesat. Zhao Feng merasa puas saat dia menyeka darah dari mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Di dunia nyata, saat dia tinggal di alam mimpi kuno, tubuhnya akan dipenuhi dengan auranya. Kucing pencuri kecil itu dengan bersemangat menyerap aura alam mimpi kuno juga. Manusia dan kucing itu membasahi esensi darah hati dan menyerap aura dari alam mimpi kuno bersama. Keadaan dan tubuhku kuat bahkan dibandingkan dengan penguasa normal. Mereka sebenarnya dekat dengan penguasa-penguasa alam inti asal agung. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Ketika dia telah menghabiskan 1 barel esensi darah jantung, 2 pelaut bahkan belum menghabiskan 1/5 dari mangkuk esensi darah jantung mereka. Namun, bahkan kemudian, tubuh dan keberadaan para pelaut itu telah meningkat secara drastis. Karena titik awal mereka rendah, esensi darah jantung memiliki efek yang lebih besar pada mereka. Salah satu pelaut yang berada di tahap akhir True Lord Rank hanya menggunakan 1/10 jumlah esensi darah jantung yang digunakan Zhao Feng, dan keadaan keberadaan dan tubuhnya sudah mendekati puncak True Lord Rank. Jika ini terus berlanjut, beberapa status keberadaan pelaut akan dapat mencapai alam inti asal setengah langkah dalam waktu 1 tahun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Keadaan keberadaan tidak sama dengan kultivasi, itu dianggap sebagai jenis fondasi. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin besar potensi yang mereka miliki. Semakin lemah status keberadaan pengguna, semakin besar efek dari sesuatu seperti esensi darah jantung. Di sisi lain, jika keadaan keberadaan seseorang sudah sangat tinggi, seperti puncak alam inti asal besar, efek esensi darah jantung akan sangat kecil. Dan jika ahli alam Void God menggunakannya, mungkin tidak ada efek sama sekali. Selama 6 atau 7 hari ke depan, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri menggunakan 2 barel esensi darah jantung lagi, dan mereka memasuki alam mimpi kuno lagi juga. Kali ini, Zhao Feng berhasil menahan 20 napas. Sepertinya keadaan keberadaanku semakin meningkat. Setelah saya bisa menahan 100 napas, saya akan mencoba berjalan-jalan. Zhao Feng berpikir. Saat ini, dia hampir tidak bisa berdiri di dalam dimensi misterius ini. Tekanan di sini membuatnya sulit untuk menyelesaikan tindakan lainnya. Dia bahkan belum berani mencoba berjalan. Itu seperti orang yang membawa batu besar, meskipun mereka mungkin hampir tidak bisa menahannya, sangat mungkin batu itu akan membuat mereka jatuh jika mereka mencoba berjalan dengannya. Karena itu, Zhao Feng menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Begitu dia mencapai batas waktu 100 napas, dia akan mencoba berjalan di sekitar alam mimpi kuno. Kapal langit laut petir biru terbang melintasi lautan tanpa batas. 10 hari telah berlalu sejak mereka menerima esensi darah jantung. Efeknya pada para pelaut melebihi Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Selain itu, ketua divisi kerangka juga menyerap esensi darah jantung dan tulang kristal gelap mistik, dan kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Tuan, saya mungkin perlu mengasingkan diri selama 2 atau 3 bulan untuk mencoba menerobos ke tahap akhir Small Origin Core Realm. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat sedemikian rupa sehingga itu akan mencoba menerobos ke tahap akhir Small Origin Core Realm. Dia tidak mencoba menghentikannya. Bahkan, dia memberi pemimpin divisi kerangka 1 barel esensi darah jantung. Kapten, kerusakan kapal semakin parah dan melambat setelah terbang begitu lama. Loulan Zisui melaporkan. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Kapal Blue Lightning Sea Sky harus diperbaiki secepat mungkin. Untungnya, kita hanya perlu 1 atau 2 hari lagi untuk mencapai istana spiritual Lautan Void. Loulan Zisui menambahkan, Void Ocean Spiritual Palace, jangan mengecewakanku.
Peta zona Kepulauan Seribu mengalir muncul di benaknya, dan hanya ada satu istana spiritual lautan void di seluruh zona pulau. Zona Kepulauan Tianlu dan zona Kepulauan Azure, tempat benua bunga Azure berada, juga hanya memiliki satu istana spiritual lautan void ditandai dengan simbol unik, dan itu bahkan lebih penting daripada beberapa pulau. Tentu saja, bagian paling menarik dari Laut Chang adalah 3 tanah suci spiritual. Garis-garis ini, Zhao Feng menemukan bahwa beberapa garis di peta berpotongan satu sama lain. Misalnya, 3 tanah suci spiritual semuanya memiliki garis di antara mereka, membentuk segitiga. Selain itu, ada beberapa tempat unik yang juga memiliki jalur ini. Tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng menemukan bahwa ada garis merah samar kecil dengan palang merah di tengah yang terletak di antara istana spiritual lautan void dan tanah suci bela diri sejati. Tepat saat dia memeriksa peta, bahaya di dalam hatinya melonjak dan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aura dari mata kematian di dalam jiwanya melonjak. Peng, 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 peng. Zhao Feng merasakan mata spiritual lordnya juga berdebar, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bahayanya lebih dekat dari sebelumnya. Zhao Feng jelas tahu apa artinya ini. Dalam situasi normal, sensasi berbahaya akan menjadi lebih lemah ketika dia berada di kedalaman laut atau di reruntuhan suci ungu. Zhao Feng menduga bahwa bahaya itu terkait dengan jarak. Jika dia berada di tempat khusus, perasaan berbahaya itu akan terpengaruh. Pada saat yang sama, di sisi lain samudra tanpa batas, sebuah kapal metalik hitam yang dingin sedang berlayar melintasi lautan. Dalam hal ukuran, itu 100 kali lebih besar dari kapal langit laut petir biru, dan itu 100 kali lebih cepat juga. Suara mendesing. Kapal hitam itu memancarkan aura kematian yang menakutkan yang menutupi langit. Kemanapun kapal maut ini berlayar, semua binatang buas, bajak laut, dan pengusaha di lautan gemetar. Awas, ini kapal kematian. Seorang ahli Void God Realm dari Sekte Bintang 2 di dekatnya memperingatkan saat dia merasakannya. Di dalam kabin tua di kapal. Ya, meskipun kami menghemat banyak waktu dengan menggunakan susunan teleportasi dari 10.000 hutan tanah suci untuk mencapai tanah suci bela diri sejati, perjalanannya masih panjang. Seorang pemuda menghela nafas. Dia benar-benar bosan. Tanah suci bela diri sejati sangat menyenangkan. Mengapa Anda tidak mengajak saya berkeliling untuk bermain lebih banyak? Petik 2. Kata gadis kecil bermata putih itu. Sosok mereka yang tinggi dan pendek melangkah keluar dari kamar dan ke geladak kapal. Saya akan membiarkan Anda bermain sebanyak yang Anda inginkan setelah misi. Jika kita tidak menyelesaikan misi ini, semua kerja keras guru akan sia-sia. Petik 2. Kata pemuda itu. Gadis kecil bermata putih itu berhenti. Meskipun budidayanya tidak banyak berubah, keadaan keberadaannya telah mencapai peringkat Lord sejati dan cocok dengan lingkungan lautan yang tak terbatas. Mata pemuda yang hangat itu tertuju pada gadis itu dengan rasa ingin tahu. Kaisar Kematian memiliki lebih dari 2 murid, tetapi pemuda yang hangat itu belum pernah melihat tuannya begitu lalai dengan salah satu muridnya, memberi mereka begitu banyak sumber daya tetapi tidak ada teknik kultivasi. Sua. Gadis kecil bermata putih itu menggigit bibirnya dan memegang kuas seolah sedang menggambar sesuatu. Pemuda yang hangat itu meliriknya dan melihat gadis kecil bermata putih mencoba menggambar semacam binatang laut. Kakak bela diri senior, jika kita menyelesaikan misi, Anda akan membawa saya untuk bermain kan? Gadis kecil bermata putih itu bertanya dengan naif. Pemuda yang hangat tersenyum dan memberikan perasaan lurus. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk menepuk lembut hidung gadis kecil itu. HMPH, saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Gadis kecil itu memberikan gambar itu kepada pemuda itu. Ini adalah, pemuda itu melihat gambar di tangannya. Gambar itu tidak dibuat dengan sangat baik, tetapi dia masih bisa mengatakan bahwa ada paus laut tak terbatas yang telah mati. Masalahnya adalah, jantung ikan paus laut tak terbatas ini telah hilang. Paus laut tak terbatas. Mata pemuda yang hangat itu berbinar saat dia menatap dalam-dalam ke arah gadis kecil itu. Bawalah peta dan tunjukkan di mana ada paus laut tak terbatas dalam zona pulau yang beberapa lusin ini. Kami kemudian akan menemukan mayat ikan paus laut tak terbatas yang jantungnya telah diambil.